mereka dan zonanya cukup ngedonat kali ini menuju ke area Rozok dan sekitarnya. Kalau tebakan lu gimana nih Jan zonanya? Zona yang cukup menarik ya karena masih besar di bagian main island. Sepertinya sih untuk 3 zona akan donat sih Flo. Oke, tapi sebelum kita melihat zona yang bergerak, kita bakal lihat tim yang harus bergerak karena pertempuran sudah mulai terlihat di antara Banten juga serta tim lainnya. Dari member Banten tampaknya sudah mendekat juga ke arah lawannya di mana ada Bali. Wahyu dan Darwin yang mengunci dengan Axel kali ini yang tidak bisa terlalu banyak bergerak karena terjepit oleh 2 lawan sekaligus. Betul, scrapping situation atau strategi seperti yang digunakan oleh kedua belah pihak. Kali ini Axel mencoba untuk menahan one way entry-nya yaitu dari bagian tangga. Namun lihat dari Banten langsung cepat melakukan regroup 3 melawan 2 seketika. Bisakah Bali keluar dari situasi kali ini? Nate dilemparkan ke arah bagian bawah. Namun 2 player dari Bali belum terdeteksi secara sempurna. Player dari Bali pun lainnya udah mulai datang. Regroup sudah mulai dilakukan. 4 melawan 4 kali ini Flo. Betul, kita bakal lihat dari Banten apakah menggunakan keunggulan anggota mereka untuk maju ke depan. Tapi sayang sekali dari Banten langsung kehilangan 2 member mereka. Iqbal masih bertahan juga menghadapi 3 member kali ini dari tim Bali. Tapi dari Banten kali ini sedikit tarik mundur menuju ke lantai 2 dan coba buying time untuk melakukan revive. Betul banget, akan ada revive terlebih dahulu. Namun lihat push dari Bali menuju ke bagian atas. 1 dikonfirm jadi kill dan 2 bahkan pada sistem yang luar biasa. Banten ter-take down 2 playernya, hanya menyisakan 1 orang. Tadi gua kira seluruh player dari Banten datang, ternyata hanya 3 yang datang. Dan kali ini tidak baik karena permulaan yang cukup berat untuk Banten kali ini meninggalkan Yasnaya. Coba peruntungan baru ternyata tidak terlalu berhasil. Betul, tapi kita bakal lihat dari tim Banten tinggal menyisakan 1 member lagi. Sedangkan dari Bali mendapatkan 3 poin dan hanya kehilangan 1 member kali ini. Betul sekali. Tapi kita bakal bergeser kali ini menuju ke bagian Gergopol dan sekitarnya hospital, di mana dari tim Jakarta mulai bertemu juga dengan 1 lawan lainnya. Sedikit saling melihat saja, tidak sampai clash, tapi dari tim Jakarta fokus untuk melanjutkan looting mereka karena bisa bilang mereka sekarang punya PR rotasi yang cukup berat juga. Betul banget, dan ini dia the last man standing dari Banten yang sepertinya sudah menyadari ada lawan juga di bagian depan yaitu Maluku. Juan di sana, ada utility dilemparkan smoke untuk menutup vision dan Sabta di sana akan mundur terlebih dahulu karena tidak ingin mengambil resiko. Tren positifnya jangan sampai terputus karena baru saja mendapatkan peringkat kedua di game yang kedua untuk Banten Flo. Betul, tapi kita bakal lihat dari tim Banten. Mereka belum selesai perjuangannya, masih ada 1 player lagi Sabta yang bakal coba untuk memaksimalkan game kali ini. Tapi itu di Banten ya, ini bakal jadi pelajaran juga sih untuk next Wrangle lagi, di mana mereka tadi meninggalkan Yasnaya, malah harus fight bisa dibilang ya seadanya aja dengan lawannya di area farm. Ya betul sekali dengan Bali tadi ya kalau kita saksikan. Sementara waktu beberapa tim kali ini udah mulai calm before the storm lagi. Tidak ada peperangan yang benar-benar komit. Namun Banten lagi dan lagi Sabta yang tadi berusaha untuk mundur dengan 1 player Maluku justru di take down. Belum, ternyata masih cukup low HP. Namun lihat Maluku udah mulai komit ke arah bagian Sabta. 1 lagi dari bagian bawah akan mulai mendekat ke arah bagian Sabta. First aid sudah mulai dilakukan. Namun Rifki turun dari bagian kendaraannya cukup low HP. Sabta udah mulai terdeteksi dari seluruh angle, udah cukup low HP juga. Pick dari bagian bawah Rifki dan Banten rata pulang ke lobby oleh Maluku Flo. Yes, sama dari Maluku mendapatkan poin mereka kali ini dan sekaligus juga memulangkan tim Banten di posisi ke-16 dengan hanya membawa 1 poin eliminasi pada game kali ini. Tapi dengan tim Maluku sudah melakukan clearing di area mereka, ini berarti area atas farm semua milik mereka. Ya betul sekali, seluruh daerah bisa mereka loot kembali lagi. Mungkin hanya di bagian kiri tatkala tadi kita melihat Bali di bagian sana, namun akan cukup bebas kali ini. Vehicle udah mulai banyak. Dan kalau gua lihat dari pattern rotasi mereka akan menuju ke arah semakin atas lagi. Karena tadi gua katakan zona yang cukup donat di bagian tengah Flo. Yap, tapi kayaknya juga ya dari tim KBB mereka sudah mulai bergerak juga di area kota banjir. Mereka cukup enak nih, ini cukup center kan mereka posisinya. Betul. Tinggal bagaimana mereka pengen coba ngambil mungkin beberapa tempat-tempat yang sekiranya krusial sampai ke late game. Ya ini dia salah satu variabel yang cukup unik dari Battle Royale, cukup random. Tatkala Banten memutuskan untuk tidak lagi ke arah bagian Yasnaya, KBB justru pindah dari bagian Novo, tidak ingin berhadapan dengan Riau lagi. Cukup diuntungkan karena ada di bagian tengah. Dan di tempat lain Kalimantan Selatan juga sudah mulai touchdown. Berarti tadi fight di bagian Georgiopol tidak berlanjut dengan DKI Jakarta. Ya, dan kita bakal dari tim Kalsel, dari Aulia dan kawan-kawan kali ini sudah mulai menyatu juga. Dan PR mereka rotasi cukup jauh ya, 1 kilometer kurang lebih. Dan biasanya kalau zona-zona seperti ini membuat galau nih Jan, antara mau stay di Rozok atau nyebrang ke area shooting range atau mengambil bagian-bagian luar Yasnaya di pom bensin sekitar ya. Karena opsi banyak nih, yang penting adalah satu,
punya jalur untuk nyebrang jembatan. Itu yang paling penting. Nyebrangnya itu yang berbahaya, Flo ya. Bisa jadi ada gatekeep yang dilakukan, ditambah di penyeberangan itulah ada rumah jamur, ada high ground, dan itu yang sering kita lihat di professional league juga, di mana tatkala salah untuk menebak akankah ke pulau atas atau ke main island, disitulah salah satu akhir dari perjalanan masing-masing tim yang sulitan untuk menyeberang. Betul. Biasanya tim yang paling ibaratnya mendapatkan hasil yang tersukses di game itu adalah tim yang menebak yang benar. Tim yang kedua paling sukses adalah tim-tim yang mengambil tengah-tengah. Itu biasanya karena mereka bisa mengontrol andaikan mental atau stay, ataupun bisa mengontrol juga tim-tim yang desperate terobosin jembatan di pick offin. Iya, betul banget. Itu adalah dua pilihan yang sejauh ini menjadi salah dua pilihan paling sukses ya. Namun kembali lagi zona yang nanti akan menjadi penentunya. Jambi sudah mulai bergerak dari military base. Gue suka banget disiplin pergerakan mereka, di mana turun terlebih dahulu, clearing area terlebih dahulu, dan barulah bergerak ke arah bagian depan. Dan untuk sementara waktu, walaupun mereka masih ada di bagian pinggir zona, tapi aman dengan loot yang sangat-sangat fat dari bagian military base. Betul, kita bakal lihat dari Jateng juga kali bakal mengendarai Kup RB dan juga Dacia untuk maju ke arah depan, membuka vision mereka, memastikan area mereka kosong. Tapi kita lihat sekarang dari bintangan kawan-kawan, tampaknya masih coba untuk melengkapi lootingan mereka. Mungkin kekurangan first aid kali ini dari mereka. Iya, betul banget. Ada beberapa player yang memang sudah mendapatkan 2 first aid, namun beberapa diantaranya bahkan tidak punya. Rio misalnya di sana, dan wajar sekali untuk bisa mengumpulkan utility berupa healing prom terlebih dahulu, karena dengan adanya hal seperti ini, calm before the storm, tidak ada pertemuan, bisa jadi efek domino terjadi di zona berikutnya, yaitu banyaknya player menandakan banyak fight akan terjadi. Ya, selanjutnya kita bakal lihat kalian juga dari tim Malut, di mana Angga dan kawan-kawan sudah mengambil juga rumah-rumah tepat di bawahnya Pocingki. Ini enak juga untuk langsung rotasi ataupun bertahan sementara waktu ini, tapi ada baiknya juga mereka mulai ngebuka vision ke arah depan di bagian bukit-bukit untuk lebih jauh lagi membuka vision ke arah ruinsnya. Betul, dan seperti itu tadi yang dilakukan oleh 2 player lainnya ya, Flo ya, karena dari Maluku Utara 2 player tetap lanjut dengan baginya, dan ini yang gue senang, berarti mereka udah adapting dengan cukup banyak pengalaman para profesional, dan akhirnya dilakukan dalam rotasi-rotasi mereka. Betul. Rotasi-rotasi yang bisa dibilang spekulasi itu nggak perlu sepenuhnya nabrak rumah atau ngecek jarak dekat. Cukup mengendarain bagi kita, ambil low groundnya, intip-intip aja. Sekiranya ada atau nggak ada. Kalau ada, ya nggak apa-apa, aman. Kalau nggak ada pun ya isi gitu. Betul, nggak perlu sampai benar-benar tabrak rumah, cek dalamnya gitu. Yes, ini hal yang menarik ya, karena keunggulan dari rotasi seperti itu adalah 2, di mana kecepatan dari vehicle tentu sulit untuk ditembaki dengan weapon. Yang kedua, dengan masih mode TPP, berarti shoulder pick masih bisa dilakukan bahkan dari kursi pengemudi juga, Flo. Betul. Jadi oleh karenanya rotasi-rotasi seperti itu, checking seperti itu bisa menjadi salah satu kekuatan. Dan zona kedua still mendonat ke arah bagian tengah, Flo. Betul, ini menurut gue bakal ngedonat terus sih. Kalau kita pernah lihat di kancah profesional, berapa kali zona itu ke tengah, akhirnya mengambil galau sampai last circle. Dimana zona ke-7 ke-6 itu masih ngambil perairan. Yang membuat galau, gue mau nyebrang, gue mau stay, atau mau gue coba nyelamin kendaraan dan healing di dalam air. Wah, itu tentu akan menyulitkan banyak tim atau banyak player. Namun yang menjadi menarik di sini adalah pilihan Papua, di mana Rozok ini mungkin merupakan salah satu kota paling aman untuk bisa ditempati sementara waktu. Karena bagaimanapun paling dekat dengan jalur checkpoint, paling dekat dengan choke point juga. Ini bisa menjadi kekuatan bagi tim tersebut. Betul, tapi kita bakal lihat juga tampaknya dari tim Riau mulai terpantau sedang melakukan rotasi. Ini harusnya mulai mendekat juga ke area center circle-nya. Ini bagian dekat area school ya harusnya ya. Yap, di bagian school dan juga pergudangan tentunya, bagian tengah bisa kita katakan. Dan kali ini mereka touchdown dari Riau, pergerakan yang cukup cepat berarti bisa kita katakan, karena mereka bergerak dari bagian Novo. Namun hati-hati, Bengkulu di bagian high ground sepertinya juga melakukan sebuah strategi klasik, di mana tembakannya bukan merupakan upaya takedown lawan, lebih ke arah info. Gua di sini loh. Betul. Ya, Itu tembak-tembakan yang cuma menandakan hati-hati. Betul. Ada lawan di bukit ini, mending jauhin aja. Tapi kalau kita sekarang juga dari beberapa tim ya, tampaknya mayoritas tim itu bermain ke center circle. Gue belum lihat ada tim-tim atau provinsi yang bermain itu dengan cara putar-putar di ujung-ujung zonanya, ataupun putar-putarin juga di bagian ujung-ujung zonanya. Betul banget, dan mau mengingatkan teman-teman semua juga sembari kita menunggu mungkin peperangan yang akan pecah. Tadi gua nonton sekitaran ada 50.000, 40 sampai 50.000 orang yang sedang menonton, dan like kita kali ini ada di angka belasan ribu. Kita push terus, kita ramaikan lagi, dan jangan lupa juga untuk share ke teman-temannya. Sebagaimana kali ini udah mulai banyak rotasi-rotasi aktif, termasuk Sulawesi Utara yang terpantau oleh Papua, di mana Waro sangat low EQ dan harus turun dari vehicle-nya. Betul, tampaknya dari seorang Waro kendaraannya sudah tidak dapat digunakan lagi. Waro hanya bisa ngepron dan mungkin bertahan menunggu bantuan dari teman-temannya. Tapi dari Papua tampaknya menjadi bahwa ini adalah chance untuk mendapatkan poin sekaligus meng-clear lawan. Mereka
kali ini bakal coba untuk pindah posisi. Ya betul banget, ada beberapa movement vehicle yang cukup on point. Nando udah mulai bergerak ke arah bagian jembatan, namun Nando juga harus hati-hati karena Sulawesi Utara pun sudah mulai menyebar bahkan sampai ke Bukit Seberang. Dan itu dia, baru gua katakan tembakan demi tembakan sudah mulai dilancarkan. Dan Nando ketika menembak ke arah bagian depan, tembakan dari bagian atas ter-take down satu orang dan Sulawesi Utara. What a smart move di sana, Flo. Betul, maka mereka menjebak tim Papua keluar dari pertahanan mereka. Dan dari tim Papua yang tadi menyadari bahwa ini kondisi 4 lawan 3, sekarang dibuat 3 lawan 3, imbang kembali. Bahkan bukan 3 lawan 3, 4 lawan 3 dibalikin kali ini. Betul banget, karena Waro pun tadi tidak sempat sampai ter-take down, hanya keluar dari bagian vehicle-nya. Papua kali ini harus mulai melakukan short decision making. Dan seperti Tio akan berusaha melakukan revive, namun elimination pertama masuk ke arah Sulawesi Utara. Tio justru sekarang yang berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Tembakan demi tembakan dari bagian atas masih bisa untuk regroup lagi dengan bagi yang sangat versatile tentunya. Betul, tadi ketika dari tim Papua ya mau keluar dari area compound, yang gue kira mereka adalah mau coba ngejar Waro, bukan menuju ke bagian low ground ataupun ke arah jembatan, karena mereka tentu bakal terbuka banget dari posisi seberangnya. Tapi kita bakal pindahkannya menuju ke arah kota banjir, di mana dari tim Malut bakal bertemu kali ini dengan satu tim lainnya, di mana dari Syahrun kawan-kawan sudah mengisi area kota banjir. Tapi di depan mereka ada KBB yang sudah bersiap bertempur juga, di mana Shane masih dalam posisi knockout dekat area dari tim lawannya. Betul, tapi yang menarik di sini di bagian minimap terlihat 200 meter. Berarti ada shifting lagi dan mungkin akan menuju ke arah bagian kiri tengah, bisa kita katakan dari zona kedua sebelumnya. Dan ini akan menuju ke arah main island karena sebagian besar zona ada di sana. School, apartment, Bukit Rozok menjadi sentral kali ini. Betul, dari KBB kali ini dengan sudahnya bisa melepaskan kawannya untuk ditumbangkan. Kita bakal dari tim KBB bakal coba pindah posisi lagi, mengincar pergudangan dari area Rozok di puncaknya. Betul banget, dan lihat ada balasan dari Roland ke arah Sulawesi Utara di sana. Akankah ada elimination? Tapi sepertinya belum, hanya knockdown saja terjadi. Dan Rozok KBB kali ini udah mulai touchdown. Ini benar-benar kembali lagi menunjukkan kepada kita semua, hampir seluruh tim bisa kita kan objektif ke arah bagian zona, dan itu dia Rembet dari Sulawesi Utara ternyata ter-take down 3 on 3 kali ini. Dan bahkan ada Jakarta juga di bagian high ground. Betul, dari tim Jakarta sudah mengisi bagian high ground, memotong pergerakan dari tim Sulut kali ini dan sekaligus Papua. Kalau andaikan zona pindah ke arah atas, tapi dari Bagas, Bagus dan kawan-kawan kini bakal harus berhati-hati karena tembakan dari dua tim sekaligus menuju ke arah mereka. Ya betul banget, dan dari DKI Jakarta objektif saja sepertinya akan menuju ke arah tempat yang lainnya. Karena tadi kita melihat di bagian atas sepertinya cukup kecil percentage akan muncul zona di sana. Mereka semakin ke arah bagian tengah lagi dan open field di sekitar sini. Ini kuat banget. Ada rumah jamur, kemudian di bagian hutannya bisa dimainkan karena ada perbedaan terrain, ditambah natural obstacle berupa batu dan pohon-pohonan. Betul, tapi kita bakal juga tampaknya dari tim Sulut ya. Ariel dan kawan-kawan dengan 3 member yang tersisa kali ini perlu berwaspada juga. Zona masih berpotensi untuk ngedonat, bisa juga berpotensi untuk pindah posisi, baik itu ke bagian utara atau ke bagian selatan. Tentu kemanapun dipindah akan sangat menentukan tempo dari permainan kali ini. Betul, tapi yang menarik dari tadi kita mendapatkan sorotan ke arah bagian tengah. Kita tidak melihat lagi bagaimana pergerakan misalnya dari Bali, kemudian juga dari Papua, kemudian dari Kalimantan Utara dan lain-lain. Ini menandakan mungkin saja ada juga pergerakan dari tim-tim yang bergerak di bagian pinggir-pinggir zona juga nih, Flo. Betul, kita bakal juga tampakkan dari tim Jakarta sudah mengisi pinggir-pinggiran perbukitan, tempat yang kerap juga diisi oleh tim profesional bagus-bagus. Betul, itu dia. Itu yang baru banget mau gua notice karena itu sering banget mereka gunakan ya, Flo ya, untuk bisa take down ke arah lawan-lawannya. Betul, mungkin kali ini ya dari tim Jakarta, player mereka andalkan sebagai leader mereka ataupun komando mereka itu dari seorang Bagas, di mana biasa dia akan melit timnya ya sesuai dengan gameplay yang dia sudah rencanakan. Betul, dan kalau boleh menyinggung sedikit historical record, turunnya ke arah timnya Jason. Gerakannya gerakan Bagas-Bagus. Betul. Luar biasa. Itu poin yang sangat-sangat penting. Betul. Dan mungkin dari seorang Exa ditugaskan untuk fokus tembak aja, karena kita tahu bahwa Exa ini salah satu pemain dengan bisa bilang statistik damage dan juga dari elimination paling tinggi di Indonesia ketika bermain di liga profesional. Betul banget. Namun kembali lagi tanpa mendeskripsikan tim yang lain karena kita tidak punya historical record data dari mereka semua. Namun lihat objective play dari tim-tim lain, Sulawesi Utara, Papua, KBB kali ini cukup on point dan bahkan ada upaya juga untuk penggerebekan terlebih dahulu, mengamankan seluruh compound yang ada. Dan ini menurut gua gerakan yang cukup aktif. Dan lihat zonanya tiba-tiba shifting ke kiri, Flo, di zona keempat. Yes, sekarang semua tim nampaknya bakal bergegas menuju ke arah apartemen dan juga school. Tapi sayang sekali loh, ada tim yang meninggalkan area school juga apartemen, padahal enak banget.
Wow, ini menarik sekali. Dan seperti yang gue lihat yang ada di bagian tengah sekali adalah Maluku Utara. Sebagaimana yang kita lihat kali ini Pijar akan melakukan close quarter combat dengan Bali. Bali mencoba untuk naik ke arah lantai 2. Seperti terdengar stepnya cukup banyak. Pijar, Nate Dikuk, 2, 1, lempar ke arah bagian atas. Matang sekali di sana, Malatau. Dan Bali cepat sekali untuk turun juga ke area bagian bawah. Namun ada tembakan dari Pijar. Justru Bali, what happened? Darwin memeledakkan dirinya sendiri. Dan ini unfortunate situation untuk Bali. Mengingat dia tinggal 3 orang, kali ini tinggal 2 yang tersisa. Betul, tapi kita bakal lihat kayaknya juga tampaknya dari tim tapi kita bakal kayaknya juga masih coba untuk bertahan. Tapi di lain sisi bakal lihat dari tim KBB Vincent dan kawan-kawan masih bertahan juga di bagian rumah. Di sisi belakang split dengan 2 member lainnya. Gue suka banget pergerakan dari KBB kali ini. Split dan coba mengamankan sebanyak mungkin posisi di dalam area Rozok. Betul banget, ini play zone-nya makin besar yang dimainkan oleh KBB pun juga dari Kalimantan Selatan. Karena Nate-nya cukup connect. Namun lihat, Ariel, what happened? Nate-nya berusaha untuk dipantulkan ke arah bagian bawah. Justru ke arah dia lagi. Dan Papua Barat menjadi tim kedua yang dipulangkan ke lobby kali ini. Namun dari Sulawesi Utara juga belum terlalu aman karena push dari bagian bawah cukup ramai. Maluku Utara kali ini benar-benar melakukan gerbek ke arah bagian Bali. 2 player tersisa masih dicari Pijar dan kawan-kawan yang melakukan heal terlebih dahulu. Tapi Bali pun tidak kehabisan akal. Utility lempar terus ke arah bagian compound. Betul, ini saatnya untuk melempar semua yang mereka punya dalam upaya mempertahankan nyawa tim mereka kali ini. Dan dari Bali kali ini bakal coba digerebek oleh 3 member dari tim Malut. Apakah mereka bisa ngebaikin keadaan? Dan tampaknya yes, dari tim Malut bisa menumbangkan tim Bali dengan 1 granat yang begitu tepat. Lemparan dari seorang Syahrul kali ini. Syahrul luar biasa sekali, game sense, mengetahui ada bilik di sana, berhasil untuk menumbangkan player-player dari Bali. Dan kali ini 13 tim tersisa, fight masih pecah dan bahkan di bagian apartemen kali ini masih ada Riau dan 1 tim lain yang cukup berdekatan. Jambi juga ada di bagian sana. Kalimantan Barat cukup terdesak di bagian Sheikh dan kali ini ada tembakan balasan juga. Wow, headshot tadi terdengar dari seorang Arya. Betul, ini dia dari apartemen, biasanya tempat yang patut diwaspadai juga karena high ground yang dimiliki. Kan didudukin oleh cukup banyak tim dan Arya kembali mendapatkan seorang Rian dari tim Bengkulu kali ini ditumbangkan. Dari Maluku masih bertahan juga di bagian rumah-rumah mereka. Benar-benar enak banget tinggal mempertahankan posisi mereka. Dan KBB masih split ke 3 angle sekarang yang berbeda, bukan 2 lagi. Betul banget, mereka dengan 3 orangnya split ke 3 tempat yang berbeda, berupaya untuk menguasai banyak play zone juga, dan berupaya jikalau nanti ada shifting lagi bisa dimainkan. Namun dari bagian depan dari KBB melihat ada pergerakan tersebut, namun Vincent tidak terdeteksi. Ada low toss ke arah bagian atas sepertinya meletup, di bagian luar tidak memberikan damage. Ada Nate dilemparkan juga oleh KBB, menutup pergerakan dari bagian tangga. Di tempat lain Jambi knockdown ke arah bagian Kaltar dan Sulut berhasil touchdown di sini kedua playernya. Betul, belum merebut rumahnya tapi sudah mengamankan 1 posisi yang cukup aman untuk zona selanjutnya. Kan mereka mental ke arah mereka, tapi lihat dari arah school kali ini cukup banyak tim yang beradu. Bahkan di dalam schoolnya ada 2 tim yang berbeda yang mengisi area yang sama. Dimana kita bakal dari Sultan dari Kaltara coba bertempur, tapi Kelvin dalam posisi knockout. Cukup banyak player main knockout juga kali ini, mulai berjatuhan player demi player dari berbagai provinsi. Dan lihat zona kelima shiftingnya menuju ke arah bagian open field, hanya rumah garasi dan juga tempat yang tadi didapatkan oleh Kalimantan yang bisa untuk mendapatkan titiknya kali ini. Namun dari Jawa Tengah juga ditembak dari bagian jauh, tertakedown oleh Sultan. Jambi dan juga Kaltara masih fight, sementara Sulawesi Utara yang tadi masuk ke komponnya KBB justru harus pulang ke lobby terlebih dahulu. Ya, sudah bakal kini 12 tim tersisa, 42 player masih live. Dari cukup banyak tim sudah kehilangan member-member mereka. Dari tim Kalsel, dari Malut sudah memiliki 4 elimination dan bahkan masih juga punya 4 member mereka bertahan. Tapi dari tim Kaltara dalam posisi yang cukup sulit juga karena sekarang mereka ada tepat di luar area zona. Dan kalau kita lihat dari elimination fit, sebagaimana tadi Wolfie udah ungkapkan, KBB dengan luasnya playstyle mereka ini bisa menaik down tidak hanya Sulut, JKT pun tadi tertake down 1 player yaitu dari Jakarta. Dan kali ini Jambi ketika mulai bergerak, Kaltara yang memang sedari awal melakukan defensif di bagian luar dari school ini memberikan knockdown karena Yudi menyisakan Reza dan Zidan sebagai 2 last man standing dari Jambi kali ini. Betul, dari Kaltara menyebarkan 2 titik berbeda juga. Kan dia bakal coba nge-HBD. Sultan keluar dari pertahanan dan menumbangkan seorang Reza dan sekaligus juga mengamankan poin pertama bagi tim Kaltara. Dari Sultan bahkan naik ke atas juga nge-backup teman-temannya tapi di luar area school. Yudi tertumbangnya juga dan langsung dipulangkan ke arah lobby, sedangkan dari Riau langsung kehilangan 2 member mereka. Inilah efek domino yang gua katakan tadi, ketika tidak ada perang di bagian awal di zona kelima. Lihat seluruh tembakan terjadi, crossfire terjadi di seluruh penjuru dari bagian map. Bahkan kali ini lihat smoke yang hanya menjadi pembatas di bagian tengah Kalbar berdekatan dengan Jawa Tengah. Nate dilempar ke arah bagian depan dan Jawa Tengah di sana tinggal menyisakan Rio dengan sangat low HP. Bahkan Salman belum melihat juga. Wah,
what a play dari Rio di titik tersebut, dan tembakan tidak henti-henti, knockdown terjadi di seluruh daerah, dan bahkan DKI Jakarta Jason juga dipulangkan ke lobby, Jambi pun pulang ke lobby. Betul, 11 tim tersisa dan 31 tim masih alive dengan zona yang berpindah ke arah open field. Kita bakal pertempuran semakin panas lagi karena tidak banyak tempat untuk bertahan, tidak banyak tempat untuk menahan posisi mereka. Perang harus dilaksanakan oleh mayoritas tim. Betul, dan banyak sekali tim yang sudah mulai pincang. Jawa Tengah, Riau, Jakarta, Bengkulu pun juga Kalimantan Barat hanya menyisakan 2 sampai 1 orang. Namun Maluku juga ketika berusaha pick off ke arah bagian depan, Maluku Utara, derby Maluku kembali lagi terjadi, dan keduanya memiliki 3 active player. Namun gerbek kali ini coba dibangun oleh Maluku Utara, mencari mengganti ke arah FVP, tembakan ke arah bagian depan, ada ADS juga tembakan ke arah bagian depan, namun Maluku justru yang bisa membalikkan keadaan. Namun Nate juga dilemparkan ke arah bagian depan, trade terjadi, masuk ke arah bagian dalam, dan ternyata revive-nya di luar, masih dicari oleh Syahrul, dan ada revive di dalam sebuah bilik, tembakan ke arah bagian depan, cross control terjadi, front shot-nya luar biasa, mencari yang kedua dalam sebuah kompon, tembakan ke kiri, orangnya di bagian kanan, tidak berhasil dari Maluku Utara untuk membersihkan kompon tersebut, Flo. Betul, tapi Syahrul membuka kesempatan juga bagi teman-teman yang datang kali ini untuk meng-clear tim Maluku. What a nice chance yang dibangun oleh seorang Syahrul. Kita lihat dari Pijar dalam posisi knockout, tidak banyak yang bisa dilakukan, tapi KBB tadi yang menyebar dengan sangat baik sekarang sudah meng-clear semua lawan di area dia. Betul, dan bahkan DKI Jakarta bagus atau Luxi kali ini ter-take down dan berada di peringkat ke-10. Namun lihat dari Maluku Utara tetap beringas di sini. Satu knockdown, trade terjadi, 1-on-1, 1-on-2, ternyata jam shot coba dibangun, justru bisa dimenangkan oleh Aiman, dan kali ini 1-on-1 lagi dan lagi, derby panas antara Maluku. Lawannya, tapi sebagai last player standing kali ini tampaknya Pijar nggak bisa diselamatkan dengan kondisinya yang cukup sekarat dari Aiman. Hanya memastikan timnya bisa bertahan lebih lama dengan seorang diri dia kali ini. Ya betul banget, menarik banget untuk tetap menggunakan first aid terlebih dahulu. Sebuah disiplin gameplay yang dibangun oleh Aiman, tidak ingin mengambil resiko tinggi. Pun juga dari Maluku, ketika gempuran demi gempuran terus diberikan oleh Maluku Utara, tim dari Maluku berhasil untuk melakukan revive. Namun what happened Aiman? No, membakar dirinya sendiri dan harus menggunakan first aid terakhirnya. Ya tenang Aiman, tenang, masih ada waktu kok untuk mengebangun play kali ini. Tapi kita bakal lihat dari Jateng juga mulai kehilangan Dea kali ini. Mereka Elvin dan kawan-kawan mulai menyebar. KBB dari luar area zona masuk ke arah compound dari tim Papua. What a nice rotation dari tim KBB kali ini. Kepulauan Bangka Belitung ketika terseok-seok di Erangel pertama kali ini benar-benar dapat temponya, benar-benar dapat momentumnya, dan bahkan mendapatkan zona kali ini. Namun di tempat lain, derby Kalimantan juga terjadi. Dari Kaltara melemparkan net ke arah bagian depan, Jawa Tengah dipulangkan ke lobby, ada spray juga dari Sultan ke arah bagian depan. Ini benar-benar sedang mencari posisi letak dari lawan-lawannya dan mencoba take down, dan bahkan ada gerakan juga untuk melakukan 360 vision ke arah lawan-lawan di sekitarnya. Lihat semua kan dilempar oleh semua tim, benar-benar membutakan vision dari lawan-lawan lainnya. Sekarang dari Sultan dari tim Kaltara juga perlu bertahan, tapi dari ledakan kendaraan dilakukan juga oleh seorang Ariski, dan dua kali ini juga dari tim Kalsel masih bertahan, tapi bom yang begitu tepat dilempar oleh lawannya membuat Kaltara mengantongi 10 poin eliminasi. Kaltara benar-benar panas kali ini, bahkan Bengkulu juga tidak bisa bertahan. 12 kali ini sudah dibukukan dan revive sebentar lagi bisa. Kalau revive-nya berhasil, berarti Kaltara kembali kuat dengan 4 player lagi. Betul, satu-satunya provinsi yang masih lengkap dengan 4 player mereka kali ini dari tim Kaltara. Andaikan mereka bisa menyelamatkan seorang Kelvin yang dalam posisi knockout, tapi dari seorang Alan Mahkamah juga ke depan juga mencari Kelvin dalam posisi knockout, tapi sayang sekali pas baru menyampe, pas baru selamatkan Din N sama tim lawannya. Betul, oleh Papua tentunya. Alan masih menembakkan ke arah bagian depan, ada Papua, dan sekarang berarti menjadi imbang 3 melawan 3 antara Kaltara dan juga Papua, pun juga ada KBB di sana. Alan dan kawan-kawan perlu berhati-hati kali ini, tidak boleh terlalu terbuka juga karena posisi dari tim Papua enak banget. Tapi KBB lagi-lagi gua terpukau dengan rotasi mereka. Begitu rapi mereka bisa masuk ke arah zona tanpa kehilangan satupun player tambahan lagi. Ya betul banget, dan kali ini Papua masih memberikan pressure demi pressure ke arah bagian Kaltara yang ada di bagian selatan. Bahkan tidak hanya tembakan, utility juga, dan itu dia Sultan memberikan sebuah dari temannya sendiri, mungkin maksudnya melempar smoke. Tapi ternyata yang tersisa hanya Nate saja. Atau kebental. Betul, bisa jadi kebental juga karena tadi banyak kejadian sedari awal game ini berlangsung. Betul, tapi kita bakal lihat tampaknya dari Kalsel juga menemukan seorang Geovan menyisakan Sultan dari Kaltara. Seorang diri bertahan
dalam upaya menumbangkan tim Kalsel kali ini. Betul, ada Predict Fire tadi ditembakkan ke arah bagian depan untuk mencari di manakah Kalimantan Selatan berada. Namun Kalimantan Selatan sepertinya masih ada gerakan melemparkan Nate, dan itu dia Sultan terkena damage yang pertama. Udah cukup low HP, dan Nate yang kedua meratakan Kaltara. Pulang ke lobby top 3 kali ini Papua, KBB dan juga Kalimantan Selatan. Betul, tapi perhatikan KBB dari tidak membuka satupun tembakan ke arah lawan yang membuat mungkin dari tim Papua bahkan tidak menyadari adanya keberadaan tim KBB masih ada 3 player lagi. Betul, tapi yang menarik di sini Flo, di mana zonanya menuju ke arah bagian open field dan ketiganya belum aman. Smoke sudah mulai di pop out untuk menjadikan tempat mereka berlindung nantinya. Ray dan kawan-kawan dari Papua diunggulkan secara vision. KBB udah mulai touchdown di bagian tengah dengan vehicle yang dimiliki, dan lihat Kelvin masuk ke dalam smoke untuk mengamati dengan TPP 360. Oh, Nate-nya connect, Kelvin low HP, Nate kedua lempar, dan Kelvin dalam bahaya. bertahankah di sana? Masih bertahan, Wow. masih bertahan, dan bahkan sudah menggunakan first aid juga untuk Kelvin yang ada di tengah-tengah lapangan coba membangun jalur untuk teman-temannya nyambung kembali. Tapi lihat sekarang dari tim KBB, mereka tahu bahwa ini mau nggak mau dari tim Papua harus maju ke depan, dan mereka terus menahan tim Papua agar tidak bisa melaju ke arah zona. Betul, ini ada trade knock yang terjadi antara sesama tim, dalam artian tim-tim yang berada di bagian late game, 2 active player untuk masing-masing tim kali ini. Namun Rai di sini dari Papua benar-benar cerdik, masih mendapatkan sebuah high ground, tembakan ke arah bagian depan. Andriano ter-take down, menjadikan last man standing saja dari KBB kali ini. Seorang Vincent dari Kalsel mengamati titik ini dan bahkan memberikan knockdown ke arah bagian atas, berarti menandakan dari bagian Papua tidak ada lagi yang kontrol bagian atas. KBB rata, dan 2 tim tersisa Kalimantan Selatan melawan Papua. Betul, 2 lawan 3 kalian dari tim Kalsel. Sayang sekali mereka tidak bisa menggunakan momentumnya untuk coba langsung maju ketika lagi 2 lawan 1. Sekarang 2 lawan 2, tampaknya dari Rai juga tidak akan diselamatkan mungkin karena zona sudah mulai mepet juga. Ya, betul sekali, dan ini bisa menjadi calm before the storm karena keduanya tidak ingin terlalu terburu-buru. Masih ada 22 detik. Namun kalau kita perhatikan zona mungkin cenderung condong ke arah bagian Kalimantan Selatan, dan yang dilakukan oleh Rizky pun juga Syahid kali ini cukup cerdik, yaitu membagi 2 vision untuk setidaknya ada split fire yang bisa dilakukan ke arah Papua nantinya ketika masuk ke arah daerah tersebut. Betul, kan dari tim Papua pasti keluar cuma dari 2 angle. Kalau vaulting dari arah depan, kalau pakai mobil keluar dari gerbang. Jadi mereka sudah siap untuk langsung spray ke arah tim Papua apapun pilihannya. Ya, betul sekali, dan itu dia mobil dari bagian gerbang sudah mulai keluar. Hati-hati terlindas dari Syahid, masih bisa untuk ngacir terlebih dahulu, dan ternyata satu orang yang turun tersebut justru bisa memberikan sebuah knockdown, dan bahkan akhirnya Papua mendapatkan winner Chicken Dinner. Ya, si game ketiga kali ini lagi-lagi WW jadi berbeda. Kali ini oleh tim Papua.